Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajriani Ismail. Kali ini kita akan membahas mengenai materi menghitung PPh badan terutang. Nah, seperti yang kita ketahui, selain orang pribadi, subjek pajak lain yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah badan. Menurut ketentuan perpajakan, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Nah, untuk itu mari kita simak bersama mekanisme perhitungan PPh badan terutang. Nah, di sini saya sudah menampilkan mekanisme perhitungan pajak penghasilan bagi WP badan, di mana peredaran bruto atau omset setahun mulai dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, ini sesuai dengan pasal 31E. Nah, untuk mekanisme perhitungan pajak penghasilan WP badan ini mempunyai ketentuan fasilitas pengurangan tarif. Maksud dari ketentuan fasilitas pengurangan tarif di sini, wajib pajak badan dalam negeri mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Fasilitas pengurangan tarif ini ditentukan berdasarkan besaran peredaran bruto. Jika peredaran bruto berada di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka wajib pajak badan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah 4,8 miliar. Di sini saya sudah membuat langkah-langkah perhitungannya, di mana yang pertama kita harus mencari tahu dulu PKP fasilitasnya, di mana 4,8 miliar kita bagi dengan peredaran bruto, yaitu penjualan bersih, kemudian kita kalikan dengan PKP atau penghasilan kena pajak atau laba bersih sebelum pajak. Kemudian yang kedua yaitu kita akan mencari tahu PKP atau penghasilan kena pajak tidak fasilitas atau non-fasilitas, yaitu PKP kita kurangkan dengan PKP fasilitas. Setelah itu yang ketiga kita akan menghitung PPh yang terutang, di mana yang pertama PKP fasilitas kita kalikan dengan 50%. Nah, 50% ini merupakan pengurangan tarif yang seperti yang disebutkan tadi. Kemudian kita kalikan dengan 22%. Setelah itu PKP tidak fasilitas kita kalikan dengan tarif 22%, kemudian kita totalkan. Nah, itulah PPh yang terutang bagi wajib pajak badan. Nah, berikut adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan WP badan. Seperti yang kita ketahui, kita harus membutuhkan yang namanya laporan laba rugi suatu perusahaan. Nah, di sini sudah ada laporan laba rugi perusahaan PT Jaya Tama. Nah, di dalam laporan laba rugi ini sudah ada penjelasannya mengenai jumlah salesnya, kemudian total cost of salesnya, kemudian sudah ada earning before tax-nya atau laba sebelum pajak. Nah, dalam perhitungan PPh 21 WP badan ini, yang pertama yang harus kita tentukan yaitu bagaimana menentukan peredaran bruto. Nah, untuk peredaran bruto ini seperti yang kita lihat yaitu sales kita kurang dengan sales retur, kemudian kita tambah dengan service income. Nah, di sini untuk sales diskonnya itu saya tidak jadikan sebagai pengurang. Jika ada yang menganggap sales diskon ini sebagai pengurang, silahkan, boleh saja. Namun dalam perhitungan ini untuk sales diskon saya tidak jadikan sebagai pengurang. Nah, jadi yang pertama kita tentukan dulu. Nah, di sini saya sudah buat. Nah, kita pasang rumusnya. Sales of merchandise, kemudian kita kurang dengan sales retur, kemudian kita tambah dengan service income. Nah, kita sudah menentukan, kita sudah mendapatkan jumlah peredaran bruto. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kedua yaitu kita akan mencari PKP atau penghasilan kena pajak atau laba sebelum pajak. Nah, di sini laba sebelum pajak kita lihat di laporan laba ruginya. Nah, ini dia laba sebelum pajaknya atau earning before tax. Kita akan ketik ya. Nah, untuk perhitungan PKP ini atau laba sebelum pajak dalam ketentuan Dirjen Pajak
dalam perhitungan PKP-nya ini dibulatkan ribuan ke bawah sesuai peraturan Dirjen Pajak. Jadi di sini Rp730-nya ini saya hilangkan atau saya bulatkan ke bawah, ribuan ke bawah. Nah, selanjutnya tadi sudah kita tentukan jumlah peredaran bruto, kemudian yang kedua yaitu penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya kita akan mencari penghasilan kena pajak fasilitas, yaitu seperti yang kita lihat di langkah pertama. Jadi 4,8 miliar kita bagi dengan peredaran bruto. Kemudian kita kali dengan jumlah PKP atau laba bersih sebelum pajak atau earning before tax-nya. Nah, ini sudah kita dapatkan PKP fasilitas. Selanjutnya kita akan mencari PKP non fasilitas, yaitu cara yang kedua, di mana PKP kita kurang dengan PKP fasilitas. Nah, caranya PKP kita kurang dengan PKP fasilitas. Nah, kita sudah mendapatkan PKP non fasilitas. Nah, selanjutnya kita akan menentukan lagi PPh fasilitasnya. Nah, berikut caranya, yaitu di bagian, kita perhatikan di bagian C, di mana PKP fasilitas kita kali sebesar 50% atau pengurangan tarif 50% tadi, kemudian dikali dengan 22%. Jadi caranya yaitu PPh fasilitas dikali dengan 50%, kemudian kita kali dengan 22%. Nah, hasilnya sudah ada. Kemudian untuk PPh non fasilitas, yaitu PKP tidak fasilitas, yang ini, kemudian kita kali PKP non fasilitas, kita kali dengan 22%. Selanjutnya kita akan totalkan, yaitu PPh fasilitas dan non fasilitas. Kita jumlahkan PPh fasilitas ditambah dengan PPh non fasilitas. Nah, hasilnya adalah PPh yang terutang, yaitu Rp239.220.234. Nah, seperti ini adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan. Nah, jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Semangat giat edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.